Masya Allah, engkau telah lahirkan saya untuk Ainun dan Ainun untuk saya. Bagi Habibie, Ainun merupakan jiwanya. Habibie menemukan seseorang yang selama ini ia cari. Sosok wanita yang bisa membuatnya merasa cukup dan tak ingin yang selainnya lagi. Setia, berjuang dan berada dalam gelombang yang sama membuat hubungan mereka bertahan hingga 48 tahun. Tak hanya suka, duka pun mereka lewati bersama. Habibie tak pernah sekalipun meninggalkan istrinya yang terus berjuang melewati 9 kali operasi akibat kanker ovarium. Habibie dan Ainun mengisahkan cintanya seperti Romeo dan Juliet yang berakhir bahagia. Meski tanpa ikatan fisik yang membara, cinta Habibie pada Ainun terus bergelora. Setiap Jumat pagi selama 6 tahun, Habibie terbenam di pusara Ainun. Ainun dan Habibie adalah dua raga dalam satu jiwa. Walau raga telah terpisah oleh kematian, cinta sejati tetap akan tersimpan secara abadi di relung hati. Masih di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Itu dia salah satu cinta abadi yang dimiliki oleh Pak B.J. Habibie dan juga Ibu Ainun. Betul sekali, terharu, betul sekali. Kalau dilihat apa ya, seorang sosok Pak Habibie gitu bisa betul-betul mencintai seorang istrinya dan bisa dibilang juga the one and only menjadi public figure dan juga the one and only. Betul Tapi ada satu yang saya panuti dari beliau. Beliau emang layak gitu. Layak ya? Layak untuk mereka masing-masing layak untuk dicintai. Oke. Penting. Nah, itu Ya kan? penting. Seberapa Kita pentingnya harus jadi kah manusia sebenarnya? yang layak untuk dicintai dan dipertahankan. Nah, itu dia. Nah, Jangan seberapa mau pasangannya aja Betul, pastikan. yang Jadi setia, memang- sementara kita waduh sembarangan nggak bisa. Betul. Yang intinya harus sama-sama saling mencintai, begitu layak ya. dia. Nah, ngomong masalah layak yang harus cintai ini sudah hadir juga nak dengan kita. Selamat datang Mbak Karina, ini selaku psikolog ya. Nah, Mbak Rina, ini kan ada dua artis fenomenal nih ya, kan datang ke Intermezzo, usia pernikahannya 30 tahun. Ini rasanya Juli nanti. Adem ayem aja. Sebenarnya tadi kalau kata Mbak Marisa, gaya hidup ini menjadi salah satu potensi utama ketika perceraian itu terjadi. Kalau menurut dari sisi psikolog, potensi pertama ketika pasangan suami istri bercerai itu apa sih, Mbak? Kurang komunikasi sama keterbukaan satu sama lain ya. Kurang komunikasi itu bisa dibilang diem-dieman di rumah atau nggak pernah ngobrol sama sekali atau gimana? Karena komunikasi itu bukan berarti kita cuma ngomong yang enak-enak aja. Jadi kita harus punya keinginan, punya dari niat dari diri hati untuk mau terbuka dengan pasangan, bahkan untuk hal-hal yang nggak enak. Karena kalau kita cuma ngomong enak-enaknya aja, ya nggak ada pernikahan yang di novel kali ya. Iya, itu mah di film-film aja. Aslinya kalau misalnya Nggak enak tuh maksudnya masakan kamu nggak enak gitu. Ya bisa juga. ya nggak gitu juga. Oh, Maksudnya iya. kayak ada konflik, ada hal-hal dari pasangan yang kita kurang suka. Tapi kalau cuma didiemin, ya udahlah. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya itu makin lama nih Mau nyimpan Berakumulasi. ya, sendiri saat gitu kita ya. sendiri nggak tahan, tidak terbiasa untuk terbuka dengan pasangan, kita nyari pelarian ke hal lain yang bisa cenderung malah merusak rumah tangganya. Seperti media sosial begitu? Media sosial bisa kalau tidak terkontrol. Kalau tidak terkontrol. Nah, Mbak Karina ini kan seorang psikolog yang mungkin sering mendengarkan curhatan-curhatan atau menangani kasus-kasus seperti ini gitu ya, yang berantem dalam rumah tangga, perceraian dalam rumah tangga. Biasanya pemicu utamanya kalau yang dari Mbak Karina dengar tuh apa sih? Sama sih ya, lebih karena Komunikasi ya? komunikasinya nggak efektif. Jadi ada masalah terjadi, nggak sama-sama nggak bisa ada menyelesaikan. Sama mungkin satu lagi yang utama komitmen, penting banget. Iya. Dalam pernikahan itu komitmen sangat penting. Komitmen. Kesetiaan itu kan bagian dari komitmen. Jadi apapun masalah, apapun godaan yang ada, kalau misalnya kita dalam diri kita sudah yakin dan komitmen penuh dengan orang tersebut, sebenarnya godaan dan masalah itu pun nggak menggoyahkan. Misalnya Mbak, masalahnya ini kan banyak sekali ekonomi. penyebabnya, betul. Kayak ekonomi, perbedaan prinsip, terus komunikasi yang pasif. Kalau misalnya diprosentasekan, berapa banyak
persentase masing-masing ketika menjadi pemicu perceraian. Misalnya kayak komunikasi yang pasif itu pemicunya lebih besar dibandingkan tingkat ekonomi begitu. Kalau dipresentasekan berapa persen masing-masing? Susah juga ya kalau namanya bilang dipresentasikan. Kadang-kadang kombinasi, Karena dibikin kadang simulasi itu tiga menteri. Iya. Awalnya dari kurang komunikasi, dia makin gak nyaman dengan pasangan. Mencari-cari kesalahan. Iya, ditambah gitu tiba-tiba ya. lagi ada masalah ekonomi di rumah tangga, ya jadi Dan, berdampak. Atau mungkin komitmen yang bergeser kali ya. Iya. Karena faktor ekonomi juga bisa. Jadi saling berkesinambungan Iya, itu semuanya. nyambung. dan Ya. mungkin terkait. ekspektasi juga penting. Betul lah. Ekspektasi. Ekspektasi. Kenapa kita tidak boleh berekspektasi terlalu tinggi? Saya sama istri saya beda kita, sifatnya Iya. beda banget. Oke. Nah, tapi saya Makanya kita nggak- kawin ya. Iya, Karena makanya kawin. iya tuh kayak Jadi tumbuh ketemu nyambung tutup gitu Dan loh. saya nggak mengharapkan dia jadi seperti saya, begitu juga dia seperti dia gitu. Kenapa saya terima lamarannya? Karena saya nggak bisa nyanyi. Aku nafas aja fals. Dia nggak bisa bodor, saya tukang bodor. Gitu. Aku serius tukang sekolahan, jadi kan dia ngikut lagi. Nah kalau gitu. misalnya berbicara tentang perceraian, bener nggak sih kalau menurut Mbak Karina gitu bahwa adanya anak ini justru mempererat hubungan suami istri begitu? Bisa iya, bisa enggak loh. Iya, malah kadang Bisa banyak nggak? yang cuek kok. Kalau Mbak. yang curhat sama Mbak Karina gimana? Tergantung pribadi setiap orang ya. Ada orang yang memang mengharapkan, tapi kalau nggak mengharapkan tiba-tiba ada malah anak, jadi masalah baru. Oke. Karena kan ada anak ekonomi juga, Iya, dan biaya. anak itu kan sama ya, kesiapan ya. Iya. Karena punya anak kan serius, hal yang sangat serius. Itu tanggung jawab utama sebagai orang tua. Oke. Ya kita nggak boleh cuma oh ya udah punya anak, kayak misalnya punya gadget baru, itu kan bukan sesuatu yang kalau rusak Benda atau apa mati bisa nah, dibuang. Bisa diganti, Jadi itu gitu memang ya. harus kesiapan. Kalau saya termasuk orang yang anak itu penting. Anak itu penting. Saya Oke. kalau nggak punya anak, saya nggak tahu hidup saya kayak sekarang kayak apa. Betul sekali. Anak Mungkin saya tuh buat saya tuh segalanya tuh anak. iya, itu dia ya. Mungkin itu yang harus ditanamkan ya Mas Ikang ya sama pemirsa yang ada di rumah. Iya. Kalau anak itu segalanya, jadi apapun yang mau Anda lakukan di dalam rumah tangga, pikirkan kembali ada anak di rumah yang menanti kita berdua, ayah dan ibunya. Betul tentunya. sekali. Dan Bapak pemirsa di rumah nih yang ingin berbincang-bincang juga dengan Mbak Karina, Mbak Marisa dan juga Mas Ikang bisa langsung telepon ke kami di 021 314 1360 usai jeda tapinya ya. Tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Bersama kamu, ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Bersama kamu, ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Bersama kamu, ku jadi